Tapi kalau beneran teretriksi ke Jakarta, ada kemungkinan mereka bakal dimanjain sama Mas JB berkaca dari maraton kemarin. Malah aku takut. Kalau ketemu Arab aku takut anjing. Nggak tahu ya, akan ketemu atau enggak teretriksi akan dengan Arab ini akan ketemu atau enggak. Greta aja belum pernah ketemu sama Arab loh. Greta itu belum pernah ketemu Arab, belum pernah ketemu Gary, belum pernah ketemu Arab, Gary sama Ibot. Ya. Apalagi teretriksi. Dan udah pasti teretriksi tahu sama mereka, udah pasti. Tapi Lu membiarkan mereka nonton kita ya? nggak bisa dibatasin sih itu. Tapi maksud gue kan itu. Nah ini secara tontonan lu ini nggak? Kalau selama aku di Jember, aku sama Greta, pasti ini dilakukan juga sama Greta. Setiap dia buka HP di sosial media, itu harus ada salah satu dari kita di sebelahnya. Tapi kita nggak bisa membatasi 100%, nggak bisa ngawasin 100% gitu loh. Pasti ada colong-colong. Pasti ada colong-colong. Itu yang pertama. Yang kedua, Tere terutama dengan dia udah SD, udah pasti ada dari temennya. Itu udah pasti. Kayak temannya dia tahu siapa Aloy kemarin kan. Iya sih. Itu sekarang anak kelas 3 SD aja udah, temennya Tere itu udah mens yuk. Anjing. Beneran. Ya udah ada kok temen gue dulu ada. mensnya tuh udah cepet gitu loh. Anjing. Cepet ya. Dewasanya udah cepet. Dan kalau aku ngajak ngobrol Tere udah lebih dewasa atau udah lebih pinter daripada angkatanku cuk. Aku kelas 3 SD itu masih ngapain ya? Aku kelas 3 SD masih inget nonton Amigos Exempliere. Nggak sepinter itu bangsat. Tere udah bahasanya orang Tere pinter, menurut tuh enggak, karena anak generasi sekarang yang udah pinter. Tapi klise ya. Apa? Ya ada ya. Maksudnya dari kayak lu ada ketakutan anak lu nonton apa, tapi di internet kayak Terbuka banget. Itu ngentot. Bener susah kalau misalnya. Susah. Karena aku harus memainkan 2 peran, Jod. Yang aku nggak bisa ku mainkan peran sebagai ayah ini di keluarga, di sosial media, dan aku nggak bisa memainkan peran sebagai TP di keluargaku. Ya. Aku nggak ngomongin anjing lu Tere, nggak mungkin. Ya itu 2 peran yang sama aja kayak orang di tongkrongan sih. Mungkin orang bapakku di tongkrongan dia ngomong jancuk bla 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 lah, tapi begitu di keluarga akan menjaga ininya, sikapnya. Bedanya 2 peran. Kalau aku kan di sosial media bangsat. Susah. Wah, itu pertanyaan tahi itu, Jod. Kamu jawab gak, Jod? Apa itu? Tadi gue udah baca. Gue udah pernah jawab ini kok. Di maraton gue udah pernah jawab. Apa jawabanmu? Gimana kalau gue punya anak yang melenceng dari seksual ini segala macam? Gue pastikan itu tidak. Pertama, karena walaupun ada riset atau apapun itu, anggaplah ada riset kalau itu dari DNA. Gue tidak mempercaya itu, atau mungkin gue memutuskan gue untuk tidak percaya itu. Gue memutuskan gue tidak percaya kalau itu berangkat dari gen. Oke. Ya. Jadi sebisa mungkin gue akan didik ini salah. Dalam artian gue akan coba didik kalau ya udah, kalau cowok nggak akan gue cewek-cewekin, kalau cewek nggak akan gue cowok-cowokin. Dalam artian akan gue nggak cowok, cewek. Gue akan se-fair mungkin, berusaha, walaupun amit-amit gue nggak mau ya. Ini tanpa ini ya, gue fine sama orang-orang kayak gitu. Thank you, Rio. Gue fine sama orang-orang yang mungkin melenceng dari seksualitas. Nggak masalah, kau nggak nyerang mereka. Enggak, dalam artian gini, gue ada di sebelah mereka tuh gue nggak terganggu. Oke. Karena kadang mereka juga lucu-lucu. Selama mereka nggak nyerang kau ya. Asal ada tembok yang nggak bisa lu tembus, gitu loh, segala macem. Cuman bukan berarti gue mau punya anak kayak gitu. Gue nggak mau sekali. Amit-amit sampai terjadi. Udah pasti karena lingkungan. Setuju. Di kepala gue. Setuju. Kalau masih bisa gue bilangin, kalau masih bisa gue didik dengan cara apapun, akan gue didik. Kalau nggak ketolong, apa? Silakan, gue urus langsung lu keluar dari kakak gue. Anjing, bisa gitu ya? Dan yang pasti itu akan jadi perdebatan gue nanti mungkin sama istri gue.
Yang semoga ini grace ya. Semoga ini grace. Amin. Pasti jadi perdebatan. Pasti adalah yang namanya ibu ya. Pasti akan membela bla 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 dan kau akan tegas di situ. Dan kok ya ini udah soal prinsip hidup gua aja. Kok obrolan kali ini ringan? Kalau sama apa ya? Aduh gua ada kayak ini. Kalau misalnya lu kayak gini dari kecil gimana? Aduh gue nggak bisa sebut kata siapa deh karena nggak ada izin dari dia. Ada teman gue bilang gue lepas di hutan. Kelepas di hutan ya? Gue lepas di hutan. Jawabanku akan sama juga. Sebenarnya basicnya sama. Kalau Jet kan batasannya di hukum. Kalau batasanku di agama. Selama dia nggak mau, sebenarnya basicnya sama seperti Jet, yaitu ngedidik dari awal, ngedidik dari segi pendidikannya sama dari pendidikan agamanya. Itu basic banget yang selalu aku sama Greta terapin, agama sama pendidikan, apa sih bahasanya? Pendidikan pada umumnya lah kayak gitu. Itu yang selalu kita terapin. Dan kalau misalnya itu suatu saat itu akan nge-twist dalam artinya kita akan contoh misalnya kayak gitu, misalnya anakku buat itu kan udah sangat melarang agama tuh, silakan keluar. Sebenarnya sama. Bener-bener bisa gua nggak anggap anak gitu. Sama. Akademis sama agama itu harus. Apapun deh, cobaannya Tuhan jangan itu. Tapi ini bukan berarti hal yang benar ya. Setiap orang punya pendapatnya masing-masing ya. Kalau misalnya orang tua di sana tidak setuju dengan argumen kita, sok. Dan kita nggak ada masalah. Itu juga anakmu, itu juga soalnya gue sering bekerja sama orang-orang yang begitu, dan mereka asik-asik. Rata-rata asik juga jujur. Dan rata-rata ya maksudnya tahu boundaries juga. Mereka juga rata-rata tahu boundaries. Tapi ya udah, kalau misalnya itu terjadi di anakku atau anaknya Jod, mungkin kita kali ini sependapat ya enggak gitu. Sorry. Pas di hutan itu, ketemu monyet, ketemu ini segala macem, jantan itu langsung. Diemen. Kalau tiba-tiba Trixie pulang-pulang udah tatuan, menurutku tatuan masih bisa dimaafkan lah. Sama kayak ini aja aku, antingan. Prinsip itu soal prinsip sih. Jadi banyak orang begitu ya. Menurutku sih, aku pernah punya satu temen ya, punya satu temen yang benar-benar kayak gitu. Gayanya atau bener-bener semuanya? Okay. Gaya sampai orientasinya. Karena aku nanya, awalnya kenapa sih kau kayak gini? Kalau alasan dia, karena dia dulu waktu kecilnya diperkosa. Oh, ada trauma-trauma ya. Diperkosa oleh pria. Dan bagi dia kok enak kayak gitu, akhirnya terusin. Tapi menurutku kalau dari aku pasti ada dari lingkungannya juga gitu loh. Nah, soal lingkungan ini yang menurutku di umur 0 sampai 17 kita harus mantau banget, penting banget anak kita di lingkungan mana nih. Pada saat anak kita masih belum bisa menentukan mana benar dan mana salah, mana hitam dan mana putih, itu penting banget. Kok enak? Ya kata temanku ya, aku nggak ngerti anjing. Kok diceritain? Kok nggak tahu temanku juga, karena kan setiap orang punya ininya sendiri-sendiri, punya alasannya sendiri-sendiri kayak gitu. Ini misal amit-amit. Karena kalau ini tanpa ini ya, ini gue nggak tahu deh. Ini gue, setahu gue, mau tuh cowok atau cewek, ini education purpose only ya. Dan ini bukan pengalaman pribadi yang ngentot, bukan pengalaman pribadi. Oh ya. Ini yang gue tahu. Aduh, siapa teman gue yang ngomong ya, segala macam. Betul nggak serimonis ya? Nggak usah ya. Nggak usah deh. Nggak usah deh. Takutnya itu malah kita jadi bikin ini. Ya. Dia nanya, kalau misalnya pindah agama apa ya? Anakmu sama? Jawabannya sama. Karena bonderisku di agama. Kok tiba-tiba anak lu pulang terus hamil? Udah pasti kayak itu menurutku masih ayo kita tanggung jawab tuh masih bisa. Udah pasti gue gebuk dulu sekali tuh lakinya tuh anjing ya. Tergantung di umur berapa.
Kalau di umur yang menurut gue belum layak, nggak tahu deh itu gue bakal sengamuk apa ya. Tapi kalau kayak udah 20, 23, 24 tanpa membenarkan hal itu, pasti kayak bajingan mana lagi nih yang harus dicari anjing. Gimana kalau anakmu ke YB-YB-an? Kau dulu Jod. Wah anjing. Ke YB-YB-an. Apa-apalah. Sukses. Terkenal. Ke YB-YB-an ya. Gue masih fine sih kalau ke YB-YB-an. Masih fine. Bahkan nih kayak anak gue nih mau kerja apapun nih, cita-cita apapun akan gue dukung. Selama tidak melanggar hukum ya? Selama nggak melanggar hukum. Tapi gue kan kasih reality check. Contoh kalau misalnya lo mau jadi A, baiknya di negara ini lebih oke. Gue akan coba untuk. Jadi gini, ada beberapa pekerjaan yang menurut gue secara profesional ya, segala macam. Mungkin di sini belum terlalu ter-highlight. Lebih baik lu kerja di luar. Luar negeri maksudnya? Luar negeri. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak lu pilihan karirnya ke A, B, C, D, gue akan kasih tahu A ini negatifnya kayak gini, segala macam kurang kayak gini, segala macam yang gue tahu, bla 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 bla. Nah kalau lu mau kemana gue support selama gue bisa support. Terus apapun itu YB-YB-an. Kalau ke YB-YB-an ya akan gue support juga kalau dia pengen karir ya ke dunia internet segala macam. Asal ya yang pasti ya balik lagi gue kasih tau minusnya dalam arti konsekuensinya. Lu siap gak jadi YB kalau lu mau ke YB-YB-an? Lu siap gak dengan privacy yang gak ada? Lu siap gak ke mall lu diajak foto terus? Lu siap gak bangun pagi dapat WA terus? Gitu loh. Lu siap gak setiap kali lu ngelakuin apa tanpa lu sadarin ada yang videoin lu? Gitu. Berstatement apa tanpa kau sadarin ada yang tiba-tiba rame? Ya. Lu siap gak mau sebaik apapun mau lu sejujur apapun di internet ada yang gak setuju sama lu? Kalau lu siap, go for it. Yang pasti dia ada privilege kalau dia mau main di dunia internet. Jadi anakmu. Bukan soal angka gua, tapi soal pengalaman gua. Dari apa yang udah kau laluin semuanya. Iya. Kalau ke YB-YB-an menurutku malah enak sih aku. Maksudnya malah enak karena aku tahu gimana cara ngadepinnya. Terlepas dari apapun itu YB ya. Basicnya yang aku sama Jod itu amat sangat setuju dan kita satu guideline adalah satu borderline kalau YB itu orang baik. Ya. Itu enaknya di situ. Jadi aku tahu anakku baik, tapi mungkin ada beberapa hal yang orang nggak nangkep dan itu bisa jadi salah arti. Jadi kalau misalnya anakku ke YB-YB-an, menurutku masih oke. Karena konsepnya masih baik. Dan aku tahu cara ngadepinnya. Apalagi sebagai orang tua ya. Susahnya ngadepin YB kita berdua kan karena kita statusnya teman, Cuk. Yoi, statusnya teman. Ada beberapa hal yang nggak bisa kita tembus. Kecuali dari Arabnya sendiri yang memang membuka diri. Itu berkali-kali kayak gitu. Entar lah, masih lama juga punya anak. Kalau anak-anak nanti ketemu terus bikin Sad Brothers lintas generasi gimana? Sebenarnya Sad Brothers ini lintas generasi, Jo. Aku Jod itu lintas generasi, aku Jod bro. Niko Yuka itu lintas generasi, Bangsat. Itu sebenarnya bisa dibilang lintas generasi sebenarnya ya. Lintas generasi, lintas ras, lintas apa lagi? Culture, agama. Menurut itu yang bikin kita Sad Brothers sih. Jadi sebenarnya kecocokan Sad Brothers cuma satu. Kalau secara garis besar cocoknya itu triple A kita semua. Sad Brothers cuma cocok di jadwal. Kita ada Sad Brothers itu karena jadwal, bukan karena ingin membedakan diri kita sama papan atas ya.